Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita perkuliahan kita kali ini tentang psikologi pendidikan. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-9 gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang social constructivist approach gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, kita buka dulu ya kelas kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti teman-teman bisa menyerap ilmu pertemuan kita kali ini. Oke, jadi ini ya, pertemuan kita ke-9 ini kita materinya tentang social constructivist approach gitu ya. Submateri yang kita bahas itu tentang 4 tools yang memang biasa digunakan dengan pendekatan ini. Mungkin teman-teman sudah belajar di psikologi umum ya, teori-teori dasarnya gitu ya. Ini berangkat dari mana social constructivist ini gitu ya. Kenapa dia bisa ada gitu ya. Kenapa bisa ada dia? Ada yang tahu kenapa ada pendekatan sosial konstruktivis? Ada yang mau menjawab? Ya silakan Jihan. Karena berdasarkan dari manusia itu yang emang makhluk sosial gitu, jadi makanya dibentuk sebuah pendekatan yang arahnya itu sosial. Iya, benar ya bahwa memang karena sebelumnya kan behavioris ya, kan teman-teman ingat ya behavioris sebelumnya kan itu benar-benar melihat perilaku ya gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya manusia ini sebenarnya bisa loh membangun pengetahuannya sendiri. Ini kan inti dari pembelajaran sosial konstruktif itu ya, manusia itu bisa membangun pembelajarannya sendiri tanpa misalnya dengan dia apa input-input yang didapatkannya, kemudian dia membangun sendiri kesimpulannya seperti itu pengetahuan yang muncul. Nah ini ya social constructivist. Nah ada 4 toolsnya ini, ada scaffolding, cognitive apprenticeship, tutoring, sama cooperative learning. Nah insya Allah kita perkuliahan kita kali ini lebih kurang 30 menit ya teman-teman. Oke. Nah apa sih yang pengen dicapai dari mata kuliah ini? Nah mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan konsep dasar teori psikologi dalam bidang pendidikan. Nanti kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya, ada behavioris, ada humanistik gitu ya. Kemudian sekarang dengan pendekatan social constructivist gitu. Nah kalau berdasarkan CPK tersebut dalam materi ini, berarti teman-teman setelah materi ini teman-teman harus mampu untuk menjelaskan apa itu scaffolding, cognitive apprenticeship, tutoring, sama cooperative learning gitu. Dan mampu untuk memberikan contoh penerapan tools-tools ini di pembelajaran gitu ya. Oke. Ya tadi ya skenario pemula kita pembukaan tadi berlangsung gitu ya. Kemudian sebelumnya nanti kita akan pretest dulu, kemudian saya akan menjelaskan materi, kemudian ada diskusi kelompok. Oke, silakan semuanya dikeluarkan HP-nya atau device lainnya untuk mengerjakan kuis 5 menit aja ya. Silakan. Masih banyak yang salah gitu ya. Mungkin belum baca materi kita sebelumnya. Tapi apa kita akan membahasnya di pertemuan kali ini teman-teman. Oke. Nah jadi social ini apa ya, kayak overview sedikit tentang social constructivist, pendekatan social constructivist itu. Jadi social constructivist itu memang fokus pada bagaimana konteks sosial dalam pembelajaran gitu kan ya. Nah dan memang pembelajaran itu, pengetahuan itu akan dibangun dari interaksi antar manusia dengan manusia yang lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini bagaimana siswa itu nanti kita kan konteksnya pendidikan ya. Siswa itu nanti misalnya siswa kah atau mahasiswa, dia itu membangun pengetahuan dari juga melihat dari perspektif orang lain. Sehingga dia akan membangun pengetahuannya sendiri. Oh, jadi dia menyimpulkannya sendiri. Kayak teman-teman biasa di kuliah kan kayak gitu ya, disuruh diskusi kelompok, disuruh membahas kasus sendiri gitu kan. Jadi teman-teman membangun pengetahuan sendiri, nanti dosennya hanya untuk fasilitator gitu lah istilahnya. Oke, di sini ya guru berperan sebagai fasilitator di sini, tidak mendeliver ilmu itu tapi fasilitator saja. Nah kemudian ini kita masuk ya ke 4 tools dalam social constructivist itu.
Nah, ada scaffolding, ada cognitive apprenticeship, tutoring, cooperative learning. Sebenarnya scaffolding ini adalah apa ya, istilahnya itu kayak teorinya gitu ya. Bahkan di sini tuh ada, pasti scaffolding itu ada di setiap pendekatan ini gitu ya. Ada yang ingat scaffolding itu apa? Ya, silahkan Sarah. Scaffolding itu kayak sebuah cara untuk memberikan pembelajaran tapi memberikan bantuan sedikit demi sedikit gitu. Betul, bertahap sedikit demi sedikit ya, betul ya. Ini ya, teman-teman dengan ZPD gitu ya, zona proximal development gitu ya. Jadi memang guru itu sebagai fasilitator itu memberikan bantuan kepada siswa ini secara bertahap. Gitu. Misalnya dia kemampuannya A gitu ya, kemudian sebenarnya dia ini targetnya C gitu ya. Jadi di antara A sama C itu ada B gitu ya. Itu dimana perlahan-lahan si guru ini memberikan bantuan. Kalau misalnya sudah mencapai ini, dia kan pergi gitu. Contohnya kalau yang paling gampang tuh, kalau kita waktu kecil belum main sepeda, ingat kan ya? Kita main sepeda awalnya kan dipegang roda 4 gitu kan ya. Kemudian pas roda 2-nya dibantu lah sama orang tua, kita dipegang. Kan kita dilepas kan gitu. Jadi ada zonanya nanti tuh ZPD-nya ini yang bertahap tadi disampaikan oleh Sarah tadi. Gitu ya. Nah, jadi di sini adalah konsep penting juga di dalam sosial konstruktivis. Enggak serta-merta siswa itu ya silahkan bangun aja sendiri pengetahuanmu, enggak, kan ada tahapnya dengan scaffolding ini, bertahap dibantunya gitu, sampai nanti dilepas gitu. Oke, kemudian masuk kita ke cognitive apprenticeship. Ada yang tahu apa cognitive apprenticeship? Ini ada yang bisa kasih gambaran? Ini sama seperti misalnya teman-teman di labor, belajar di labor gitu, kayak atau mungkin teman-teman yang di eksak gitu ya, misalnya dicontohkan gitu ya, dimodelkan. Ini kan ininya nih, apa istilahnya itu, tahapan-tahapannya dimodelingkan dulu sama si mentornya ini ya, fasilitatornya ini, apa yang mau dilakukan, kemudian di coaching, dibimbing. Coaching itu kan, pas coaching bukan dilepas aja ya, memang harus dibimbing secara terstruktur gitu ya. Kemudian ada scaffolding tadi ya, kemudian perlahan-lahan, kemudian articulation tuh di verbalize gitu, misalnya ketika dia mau mencobakan sendiri itu dia mengucapkan misalnya pertama misalnya anggaplah kalau misalnya anak-anak belajar menulis gitu ya, tuh huruf A seperti ini gitu kan ya tahapannya. Kemudian refleksi, dia harus melakukan refleksi juga kan. Jadi apa yang sudah didapatkan selama ini sampai akhirnya dia bisa mengekspor sendiri hal yang dia ilmu yang dia dapat itu gitu ya. Itu cognitive apprenticeship gitu ya. Jadi memang siswa lain dicontohkan sama guru ataukah siswa lainnya sudah lebih mampu seperti itu. Nah, kemudian ada namanya tutoring. Nah, sebenarnya tutoring ini adalah bagian dari cognitive apprenticeship itu sendiri gitu. Nah, tutoring ini ada banyak teman-teman, ada namanya mentoring, ada peer tutoring, atau ada online peer tutoring gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat efektif terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Kalau misalnya di sekolah dasar itu ada belajar matematika misalnya, kemudian siswanya ada yang kan dari semua siswa ada 1 orang atau 2 orang yang kesulitan. Nah, dengan cara ini tuh bisa meningkatkan gitu ya kemampuan si siswa ini. Nah, ini beda perbedaannya ya. Ada kalau di mentoring itu berarti kan hubungannya antara mentor dan mentee gitu ya. Kemudian kalau peer tutoring itu berarti kan peer sesama siswa. Kalau online peer tutoring berarti dia online aja ininya. Ini apa namanya itu medianya online seperti itu. Tapi dia sesama siswa. Kalau strukturnya mentoring itu lebih terstruktur dan umumnya jangka panjang gitu. Jadi kalau mentoring itu ada programnya jelas gitu ya dan terstruktur. Kalau peer tutoring itu kadang-kadang kalau nggak dibikin secara terstruktur sama gurunya, bisa jadi kan itu informal aja antar siswa kan. Ada yang nggak bisa kemudian diajarkan sama siswa lainnya, kan itu udah masuk peer tutoring gitu. Nah, kalau online peer tutoring biasanya memang kalau yang online itu MC sudah dibuatkan programnya juga ya, akhirnya ini lebih terstruktur. Nah, kalau perannya bagaimana? Mentor itu memberikan dibimbing si siswanya ini. Kalau peer tutoring itu ada tutor sama tutinya gitu kan ya. Kalau sama kayak di di lembaga les gitu ya, di les-lesan itu kan, tapi ini sesama siswa gitu ya. Nah, kemudian fleksibilitasnya lebih, kalau mentoring fleksibel dalam penjadwalan, kalau peer tutoring bergantung pada jadwal siswa kan dari siswa ya. Kalau online sangat fleksibel, bisa diakses dimanapun. Nah, kemudian kalau kelebihannya, kalau kita lihat kelebihannya ya, kalau mentoring ini dia lebih ada dukungan emosional dan hubungan mendalam. Teman-teman mungkin kalau yang muslim ada waktu awal kuliah semester 1 mentoring gitu ya. Itu kan gimana sebenarnya
mungkin tujuannya bukan untuk mendeliver ilmu agama, mungkin bukan itu, tapi gimana mungkin di dalam mentoring itu ada keterikatan emosional antara si mentor sama si mentinya gitu kan, itu kan panjang waktunya kan, 1 semester atau gitu kan ya. Nah, seperti itu contohnya mentoringnya. Kalau tutoring itu pelan pelajaran aktif dan kolaboratif, kemudian online tutoring aksesuar dan fleksibilitas waktu. Kemudian kalau kekurangannya tentu ya mentoring masih lebih lama. Kalau tutoring itu tergantung efektivitas teman sebayanya gitu ya. Nah, kemudian kalau online tutoring itu masalah teknis, kalau online itu ya masalah teknis biasanya gitu ya. Nah, ini tentang tutoring. Nah, kemudian kita masuk ke cooperative learning. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup bisa dipahami? Atau saya terlalu cepat? Iya. Kalau saya terlalu cepat tolong diingatkan ya. Karena kadang-kadang saya tuh kalau terlalu excited itu cepat saya ngomongnya gitu ya. Oke. Jadi kita masuk ke cooperative learning. Nah, kalau cooperative learning ini teman-teman mungkin di SD dulu atau SMP atau SMA pernah disuruh sama gurunya dibagi kelompok dulu, silahkan masing-masing kelompok dikasih pembahasan. Ini pembahasan A, B, C, D gitu anggap ya. Jadi setelah teman-teman yang di kelompok A membahas suatu materi, B suatu materi sampai D suatu materi, nanti akan silahkan yang berkumpul ke kelompok-kelompok asalnya gitu ya. Jadi di satu kelompok itu ada yang A menguasai A, B, C, D menguasai dan saling mengajarkan di sana. Itu cooperative learning di situ gitu ya. Jadi setiap kelompok, setiap individu itu bertanggung jawab memahamkan temannya sekelompok itu untuk tentang materi yang dibawa gitu ya. Pernah nggak yang menggunakan materi di sekolahnya dulu? Pernah ya, sendiri ya. Zaman saya kuliah S1 juga ada waktu itu. Jadi dosennya tuh kita dibagi kelompok gitu kan di awal. Kemudian ya udah kita disuruh kayak bikin, tapi pakai media ya. Saya disuruh bikin media terserah apa gitu. Nanti kita di kelompok asal kita untuk menjelaskan. Nah, itu satu bentuk cooperative learning gitu ya. Jadi ini ya, mahasiswa mempelajari bagian dari materi yang lebih besar, kemudian mengajarkannya kepada anggota kelompok lain. Nah, ini ya hal-hal yang mungkin bisa dijangkau oleh cooperative learning itu ya, misalnya interpersonal skill-nya, social skill si siswanya itu, kemudian bagaimana dia saling mengakses satu sama lain antar mahasiswa antar siswanya gitu. Kemudian positive interdependence ini maksudnya masing-masing siswa itu akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu semuanya gitu ya. Jadi semua itu berperan penting dalam pembelajaran itu. Kemudian juga individual accountability, masing-masing siswa tentu akan mengerahkan kemampuan terbaiknya gitu ya, sampai si kelompok dia ini paham semuanya apa yang dia sudah pelajari gitu. Kemudian ada group processing di sana, di mana efektivitas jalannya sebuah kelompok seperti itu. Nah, itu hal-hal yang akan di deliver oleh cooperative learning ini sebenarnya kalau kita terapkan ya. Oke, jadi sudah 4 tools ya yang kita bahas. Ada apa ya tadi pertama teman-teman? Scaffolding. Yang kedua? Ya, ada apprenticeship, terus tutoring, yang keempat? Cooperative learning. Sejauh ini bisa dipahami perbedaan antara keempat ini? Dia kadang-kadang tumpang tindih ya, karena ini sebenarnya scaffolding itu sebenarnya konsep gitu ya, diterapkan di semua tools yang lain. Kalau yang cooperative apprenticeship itu tutoring bagian dari itu gitu ya, cuma ini biasanya digunakan pendekatan sosial. Oke, kalau teman-teman semua sudah paham, kita lanjut ya ke sesi berikutnya, yaitu teman-teman diminta untuk berdiskusi. Silahkan dibagi kelompok, mungkin satu kelompok bertiga ya, jadi ada 2 kelompok. Teman-teman yang perlu dibahas adalah contoh penerapannya ya dari 4 tools ini. Kalau di TK bagaimana, SD bagaimana, SMA bagaimana, perkuliahan bagaimana gitu. Terus yang kedua, bagaimana agar penerapan 4 tools ini itu terlaksana dengan efektif. Mungkin bisa teman-teman diskusikan bersama. Silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing.
mungkin kita minta satu orang saja ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana yang mau menyampaikan? Di kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oke, silakan. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Maulana Putra dengan NIM 21103222 dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami itu tentang hasil penerapan 4 tools dari social constructivism itu. Yang pertama itu ada scaffolding Bu. Itu kalau dari yang kami diskusikan itu kayak pemberian bantuan pembelajaran atau bimbingan namun diturunkan secara bertahap gitu. Mungkin kalau bisa diambil contoh nyata mungkin kalau di sekolah gitu Bu, dikasih materi yang mungkin awalnya kayak materi dasar, terus mungkin kayak awalnya naik terus tingkat secara bertahap gitu. Terus Terus apa lagi? ini aja Bu. Yang kedua apa lagi? Oke. Cognitive apprenticeship apa lagi? Kalau yang Mungkin ada yang membantu teman-teman yang lain? Izin menambahkan Bu, Iya. dari kelompok 1 untuk cognitive apprenticeship itu mungkin kita bisa menggunakannya seperti sistem mentoring atau tutoring di mana orang yang lebih paham itu mengajarkan kepada orang yang belum begitu paham sehingga antar anggota kelompok bisa saling memahami materi pada tingkat yang sama. Oke, selanjutnya tutoring tadi ya. Kalau sedangkan pada mentoring itu kita menggunakan tapi ada seorang mentor atau orang memang biasanya lebih tua yang berada dari luar kelompok kita yang mengajarkan kita pada materi yang sudah ada gitu. Oh, contohnya misalnya kalau teman-teman ada nggak senior yang mungkin mengajarkan ke materi-materi tertentu gitu ya, saya mata kuliah tertentu, teman-teman belajar bersama senior itu gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian yang cooperative learning, silakan. Ibu, kalau untuk cooperative learning ini jadi siswa atau pembelajar itu dibagi dalam satu kelompok kecil Bu. Dimana dalam satu kelompok kecil itu nanti ada satu orang siswa yang akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi yang telah dipelajari. Oke, biasanya diterapkan bagusnya di mana kalau cooperative learning ini? Kalau TK belum ya mungkin ya. SD mungkin masih untuk kelas-kelas tinggi kali ya yang memang ya kali yang siswa itu sudah bisa diberikan tanggung jawab gitu ya untuk menjalankan sesuatu gitu ya. Oke, kalau bagaimana agar penerapan 4 tools ini bisa terlaksana dengan efektif? Menurut teman-teman gimana? Salah satunya aja dari 4 ini, misalnya dalam cooperative learning, bagaimana cara kita membentuk sebuah kelompok? Mungkin teman-teman ada tahu biar dia efektif. Ya, silakan Sarah. Baik, saya dari kelompok 2. Nama saya Sarah Wata Barat dengan BP 2010-2007 ingin menjawab. Jadi mungkin contohnya bagaimana sebuah metode dapat berjalan dengan baik. Contohnya di satu ini metode itu cooperative learning. Berarti ada beberapa hal yang perlu dilihat. Pertama, apakah orang-orang tersebut sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya kalau di SD berarti masih belum. Berarti cooperative learning ini disarankan untuk yang sudah usia remaja atau dewasa awal. Jadi mereka sudah bisa menanggapi apa yang mereka pelajari. Yang kedua juga orang-orangnya itu juga sedikit banyak sudah paham juga. Jadi orang-orang di kelompok itu tetap harus punya pengetahuan dasar. Jadi ketika kerjasama juga itu sama-sama bisa satu alur dan saling memahami. Oke. Kalau menurut teman-teman, apakah dia kelompoknya itu heterogen bagusnya atau homogen ya? Dari segi kemampuannya kah atau dari segi latar belakangnya lah apa itu? Menurut teman-teman gimana? Bagusnya kalau dalam sebuah kerja kelompok itu, atau teman-teman seorang guru gitu ya, dalam membuat sebuah kelompok, teman-teman biasanya akan memilih membuat kelompoknya gimana? Enggak, silakan sih. Kalau menurut yang pendapat saya Bu, kelompok itu dibagi bentuknya dalam bentuk heterogen Bu. Jadi ada berbagai macam pendapat mungkin bakal timbul di dalam kelompok sehingga pendapat itu tidak monoton. Kalau monogen atau satu aja itu kesannya kayak terlalu monoton gitu, tidak beragam hasil diskusinya. Iya, betul ya. Dari segi kemampuan juga ya, jangan hanya yang mampu, yang satu yang kemampuannya baik aja yang satu kelompok gitu ya. Nanti siapa yang mengajarkan ke teman-teman yang agak kurang gitu kan ya. Dia saling melengkapi satu sama lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu ya perkuliahan kita pada hari ini. Semoga teman-teman nanti ketika misalnya melakukan turun lapangan, misalnya di perkuliahan lain yang di bidang pendidikan atau kan nanti magang gitu ya di sekolah misalnya,
empat hal ini bisa diterapkan gitu ya dalam pembelajarannya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu dengan bilang hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.